Halo para coy-kocoy, apa kabar? Masih menjadi penjilat di kantor? Atau pengangguran yang berprinsip? Tenang saja, kami ada obatnya. Coy-kocoy villain, menyelesaikan masalah tanpa menyelesaikan. Asalkan ada niat, kemauan, dan support hotspot kawan. Bangsat kau. Nah, jadi film ini menceritakan dunia Kumandra, yang mana manusia berdampingan dengan naga. Sayangnya, dunia itu hancur dengan adanya wabah terang. Para naga pun tak tinggal diam. Mereka menggunakan sihir terakhir mereka dengan membuat sebuah permata untuk melawan terang. Siapa sangka, 500 tahun kemudian, wabah itu pun muncul kembali. Masih penasaran? Oke, selamat menyaksikan. Di awal cerita, kita diperlihatkan sesosok anak bocil perempuan yang bernama Raya. Ia berusaha menerobos ke dalam goa rahasia yang ditemani oleh binatang peliharaannya bernama Tuk-Tuk. Di dalam goa aneh itu, Raya melihat air yang mengalir ke atas tangga. Lalu Raya terperangah melihat batu permata naga yang berkilau indah. Lalu saat itu, Raya melihat sosok pria dewasa bertopeng dengan memakai pedang gagah berdiri seperti Hanzo di Line of Dawn. Sosok itu dipanggil Raya dengan sebutan Ketua Benja. Raya yang penasaran dengan permata naga itu ingin mencoba adu skill dengan Ketua Benja. Pertarungan itu dimenangkan oleh Ketua Benja. Ketua Benja membuka topengnya, yang ternyata adalah ayah Raya sendiri yang ingin melatih kemampuan Raya. Raya memanggilnya dengan sebutan Ba. Lalu Ba memuji kemampuan anaknya yang mahir dalam pertarungan pedangnya. Ba sendiri adalah raja di negeri hati. Lalu Ba memberikan pesan kepada Raya untuk menjaga permata naga. Di pagi yang cerah, sang putri dan sang raja Benja berbincang tentang orang-orang dari negeri lainnya yang akan datang ke negeri hati. Orang-orang dari negeri-negeri lainnya diundang oleh Raja Benja untuk bersilaturahmi dan menjaga ukhuwah karena hubungan mereka yang agak renggang setelah 500 tahun lamanya. Lalu Raja Benja menanyakan ke Raya yang diketahuinya soal negeri lain itu. Raya membahas negeri yang pertama adalah negeri ekor. Penduduknya yang suka bertarung dengan cara-cara kotor. Kedua adalah negeri cakar, pasar terapung yang terkenal dengan jual beli cepat. Ketiga adalah negeri tulang, kehidupan bambu-bambu yang dingin yang dijaga oleh prajurit-prajurit yang besar badannya. Keempat, negeri taring, bangsa yang merupakan musuh terberat negeri hati dengan pembunuh-pembunuh hebat yang dilindungi oleh kucing-kucing yang lebih garang dari mereka. Ayah Raya juga berpesan, jika kita tidak berhenti dan belajar untuk mempercayai sesama lagi, maka dunia akan hancur dengan peperangan. Tak lama kemudian, keempat negeri itu tiba. Di saat suasana mulai tegang dan tanggung, Raya mengajak keempat negeri untuk makan-makan. Salah satu anak perempuan seusia Raya yang bernama Nabari, yang berasal dari negeri Taring, mengenalkan diri kepada Raya dan acara makan-makan pun berlangsung. Pada saat acara makan berlangsung, Raya dan Namari membahas soal naga terakhir, yaitu Sisu. Mereka yang sama-sama kutu buku tentang ilmu pernagaan, saling antusias. Lalu Namari mengeluarkan peta. Namari bercerita, setelah Sisu perkasa membinasakan semua Dran, Sisu jatuh ke dalam air dan mengambang ke hilir. Tetapi sangat sulit mencari sungai yang jumlahnya ratusan. Lalu Namari berkata, bayangkan jika naga kembali ke dunia, maka dunia bisa menjadi Kumandra lagi. Lalu Namari memberikan kalung naga Sisu ke Raya. Raya yang sudah merasa percaya kepadanya mengajak Namari untuk melihat permata Sisu yang negeri hati jaga selama ini. Namun, Namari mengkhianatinya untuk mengambil permata itu. Raya pun bertarung melawannya untuk menjaga permata Sisu. Namun Namari berhasil memberikan kode kepada ibunya dan tentara Taring. Ayah Raya yang melihat kejadian itu langsung menolong Raya. Awalnya ayah tidak ingin ada pertumpahan darah. Namun ada yang memanah ayahnya. Seketika para warga lain ikut berebutan mengambil permata Sisu. Lalu
Permata itu pun pecah yang menyebabkan Dran bebas kembali dan menyerang mereka. Ayah yang menyadari itu mengambil potongan permata itu dan menyuruh Raya menyimpan permata itu dan melempar Raya ke sungai. Karena sang ayah menyadari dirinya tak akan selamat lagi. Enam tahun kemudian, Raya menjadi pengembara untuk menemukan Sisu. Ketika hampir sampai di sungai terakhir, Dran datang tiba-tiba. You're so easily distracted. Raya diselamatkan dengan permatanya. Lalu ia berdoa di sungai terakhir. Usahanya tak sia-sia. Sisu pun muncul. Setelah itu Raya bercerita, dunia yang telah Sisu selamatkan sedang tidak baik karena permata itu pecah oleh dirinya. Sisu tak bisa mengembalikannya secara utuh karena permata itu dibuat oleh saudara-saudaranya. Ketika Sisu memegang potongan permata itu, Sisu pun bersinar berkilau dan glowing. Ternyata itu merupakan sihir dari adiknya yang berasal dari potongan permata itu. Dan artinya ia bisa menyelamatkan dunia dengan mengumpulkan potongan-potongan permata Sisu yang ada di seluruh negeri untuk menyelamatkan dunia kembali. Tanpa disadari, Namari mengejar Raya dan menemukan barang milik Raya. Barang milik Raya ini terjatuh akibat serangan Dran yang tadi. Lalu Namari dengan cepat mengejar Raya, namun tempat itu telah kosong. Lalu Raya dan Sisu berhasil ke tempat pimpinan desa Ekor yang telah mati akibat jebakan yang dibikinnya sendiri untuk menghindari Dran. Lalu potongan permata itu diambil dari jenazah pimpinan Ekor itu. Lalu batu itu dipegang Sisu, dan tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia yang merupakan sihir lainnya dari saudara Sisu lainnya. Tiba-tiba Namari berhasil menemukan mereka. Lalu terjadilah kejar-kejaran. Raya yang mengetahui hewan kucing yang ditunggangi Namari takut air, melompatkan tuk-tuk ke air dan berenang ke arah kapal yang di dermaga. Lalu Raya memberikan batu giok sebagai upah jalan ke Bon. Bon sendiri adalah pemilik kapal. Karena jalannya yang lambat, lalu Sisu melompat ke air dan sampai di dalam air, Sisu diam-diam berubah menjadi naga dan menggerakkan kapal dengan ekornya yang cepat. Sihir Sisu itu sendiri yaitu adalah naga dengan keahlian air yang hebat. Bye-bye, Venturi. Kemudian, mereka menikmati perjalanan mereka. Raya tetap menjaga Sisu agar tak diketahui bahwa ia seekor naga. Sedangkan Namari yang melewati patung-patung naga memberikan penghormatan. Di malam harinya, Dran terlihat jelas di mana-mana. Di sini, Sisu menjelaskan Dran terlahir dari perselisihan manusia. Di saat itu, mereka saling mengenang keluarga mereka yang menjadi batu karena Dran. Itulah alasan Bon tak pernah meninggalkan kapalnya yang berada di atas air. Sesampai di negeri Cakar, Raya mengingatkan Sisu kalau negeri itu penuh dengan pencopet dan penipu. Lalu setelah berjalan di pasar Cakar, Raya melihat bayi yang sedang menangis. Raya yang iba menolongnya, tapi ternyata hal itu kesalahan besar. Bayi itu bernama Noi, yang ternyata penipu yang menginginkan potongan permatanya. Dengan kelincahan dan kegigihan yang dimiliki oleh bayi itu, beserta tentara-tentara monyetnya, Raya kelelahan mengejarnya. Namun Raya bukanlah fighter yang mudah terkalahkan. Raya berhasil menangkap bayi dan monyet itu. Raya pun merasa kasihan. Lalu, Raya meminta bantuan mereka untuk menerobos ke tempat pimpinan desa Cakar. Ternyata, pimpinan Cakar sudah menjadi batu. Kemudian, seseorang memberitahu kalau potongan permata berada pada genggaman ketua Cakar yang brutal dan kejam. Sisu yang lama ditinggal berfirasat buruk dan berinisiatif untuk membeli hadiah yang akan diberikan kepada pimpinan Cakar. Hadiah itu diberikan pada pimpinan Cakar karena terlalu lama menunggu. Sisu berinisiatif agar pimpinan Cakar dapat menyerahkan batu permata itu. Nah,
Tapi Sisu membeli dengan cara berhutang. Ya jelas penjualnya marah. Lalu beruntunglah Sisu ditolong oleh nenek tua. Ternyata nenek itu menipu Sisu yang memasukkan Sisu ke dalam gudang manusia yang berisikan batu-batu manusia yang terkena derang. Nenek itu ternyata adalah pimpinan Cakar yang memegang batu permata itu. Nenek itu juga bermaksud mengambil permata milik Raya untuk dijadikan koleksi saja. Karena desa Cakar berada di atas air sehingga terbebas dari derang. Namun Raya berhasil menyelamatkan Sisu dan mengambil potongan naga itu. Di saat Sisu memegang potongan permata itu, Sisu mengeluarkan sihir kabut yang merupakan sihir lainnya dari saudaranya. Lalu dengan kabut itu mereka kabur. Sesampai di perahu, Raya melihat komplotan bayi makan dengan rakus dan bikin Bon kesal. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke desa Tulang. Sedangkan Namari meminta sang ibu untuk mengerahkan pasukan agar ia bisa menyerang Raya yang saat ini berjalan ke negeri Tulang. Raya pun mengobrol dengan Sisu kalau ia tak mempercayai orang-orang karena kepercayaannya telah hancur. Karena orang yang ia percayainya mengkhianatinya. Sontak saja, setelah sampai di desa Tulang, Sisu langsung lari mengambil bubur untuk dia buktikan ke Raya. Bubur itu akan diberikan kepada orang-orang di desa Tulang untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Raya itu adalah salah. Tak lama kemudian, Sisu sadar sikapnya yang seenaknya yang menyebabkan mereka terkena jebakan oleh negeri Tulang. Lalu ia bertemu dengan kepala desa Tulang yang bernama Tong. Tong menakut-nakuti mereka. Lalu teman-teman mereka menyelamatkan mereka. Lalu Raya menyadari Tong hidup dalam kesendirian akibat derang. My people battled the June with much valor, but lost. Di saat bersamaan, Namari datang menyerang. Lalu Raya memutuskan mengulur waktu untuk melawan Namari agar teman-temannya bisa menyelamatkan diri. Namun sayangnya Raya mengalami tekanan. Sisu yang melihat itu berubah menjadi naga dan menyelamatkan Raya. Namari yang hanya menyangka naga itu hanyalah legenda semata, terpelomo. Teman-teman Raya yang baru mengetahui Sisu adalah naga, marah pada Raya. Namun Raya menjelaskan tujuannya itu untuk bisa bersatu dengan Sisu dalam misi memperbaiki dunia dari derang. Dan Tong yang mendengarkan itu memberikan potongan permatanya ke Sisu. Lalu Sisu yang memegang permata itu mendadak hari menjadi hujan, yaitu merupakan sihir dari saudara lainnya. Di dalam perjalanan menuju desa Taring, mereka saling mengutarakan susunan rencana untuk bisa mengambil batu permata terakhir. Rencana Bon yaitu dengan melakukan teknik penyerangan, sedangkan Sisu merencanakan teknik yang ramah kepada anggota-anggota Taring. Rencana Bon terpilih oleh Raya karena lebih masuk akal. Lalu Sisu mengajak Raya jalan ke suatu tempat yang ternyata adalah kampung Raya, yaitu Negeri Hati. Setelah sampai di kuilnya, di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya yang telah menjadi batu yang tersembunyi di balik tirai-tirai daun-daun. Sisu bercerita bahwa 500 tahun lalu, ia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir yang tersisa dari kebrutalan derang. Di tempat ini, mereka tenggelam dalam lautan derang. Namun, karena abangnya tak mau kalah, maka mereka membangun pertahanan sihir terakhir untuk menjadi permata, dan mereka mempercayakan permata terakhir itu kepada Sisu. Berkat kepercayaan itu, Sisu menyadari bahwa kepercayaan itu dapat membuatnya kuat. Maka Sisu berpesan kepada Raya, jika Namari tidak mempercayainya, maka Rayalah yang harus memulai percaya kepada Namari. Lalu Raya memberikan bunga ke tangan ayahnya yang menjadi batu di sana. Kemudian Raya memutuskan rencana Sisu dengan memberikan hadiah kalung Sisu yang Namari pernah berikan. Di sisi lain, ketika ibu bertemu dengan Namari, si ibu merasa takut jika Sisu berhasil memperbaiki dunia, para negeri lain akan menyerang Taring karena telah membuat dunia hancur. Lalu di malam hari, Bai Enggang masuk ke desa Taring untuk memberikan surat dan kalung Sisu yang pernah Namari berikan. Di saat mereka makan malam,
Namari memberikan kode kepada Raya untuk mendatanginya. Raya mengingatkan Sisu untuk tidak gegabah sampai Namari menyerahkan permatanya. Setelah itu Namari memberikan potongan permatanya, namun Namari berkhianat lagi. Raya ingin melawannya, tapi Sisu mencegahnya, dan tak sengaja Sisu pun terbunuh oleh Namari. Sontak Namari kaget dan lari membawa kabur potongan permatanya. Di saat itu juga hal aneh terjadi. Air pun mengering. Raya pun meluapkan amarahnya kepada Namari. Mereka pun bertarung. Di waktu yang sama, teman-temannya menyadari kekuatan permatanya mulai berkurang. Mereka pun berinisiatif menyelamatkan warga Tarim agar bisa keluar dari tempat tersebut. Pertempuran antara Raya dan Namari pun sengit hingga Raya terpojok. Tapi akhirnya ia bisa mengalahkan Namari dan memaafkannya demi roh Sisu. Kemudian Raya pun cepat-cepat membantu teman-temannya. Ketika Tuk-Tuk membawa warga Tarim, ia dicegat perang. Beruntung mereka ditolong oleh Namari. Tapi setelah itu mereka jatuh ke reruntuhan. Di saat keadaan sudah semakin mendesak, Raya menyuruh mereka untuk mengumpulkan permata tersebut. Karena tidak ada yang percaya kepada Namari, Raya pun memulai memberikan permata tersebut kepada Namari duluan. Seketika Raya menjadi batu, dan setelah itu teman-temannya menyusul untuk memberikan permata itu. Dan teman-temannya pun menjadi batu juga. Namari pun sempat kepikiran kabur, namun karena melihat pengorbanan Raya dan teman-temannya, Namari pun akhirnya menyatukan batu permata itu. Tapi sayang, Namari pun ikut menjadi batu, dan kekuatan batu pun meredup. Tetapi tak disangka, batu permata itu pun bercahaya kembali dan berhasil membuat Dran musnah. Dan semua manusia kembali menjadi normal. Terciptalah Kumandra dengan hidupnya seluruh naga-naga yang pernah hidup ratusan tahun dulu, termasuk Sisu dan saudara-saudaranya. Sisu dibangkitkan kembali. Sisu mendatangi Raya dan memeluknya. Kemudian mereka pun pulang ke keluarganya. Raya pun melepas rindu dengan ayahnya. Setelah kejadian itu, Sisu datang lagi dan menceritakan kepada ayahnya bahwa Kumandra tercipta kembali karena Raya. Ayahnya pun bangga, dan para warga Kumandra berdamai dan hidup bahagia. Dan film pun selesai. Nah, para coy-coy, keren kan filmnya? Dari film ini, kita bisa belajar bahwa kepercayaan adalah suatu hal terpenting dalam kehidupan agar lebih menguatkan satu sama lain. Nah, coy-coy, terima kasih ya sudah menonton. Silahkan berikan sanksi di kolom komentar ya. Bye-bye. お前はもう死んでいる。